Kita akan mulai belajar bersama tentang ilmu fikih dari kitab Kifayatul Akhyar. Seperti biasa, kalau kitab fikih itu hampir semua itu dimulai dari bab toharoh atau bab bersuci. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami juga akan memulai dari bab toharoh atau bab bersuci, karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan baik dalam beribadah atau beraktivitas yang lain. Di sini kita mulai dari kitab toharoh, dimulai dari al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Air yang dapat mensucikan atau digunakan dalam bersuci itu dibagi menjadi 7. Sekali lagi, al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Air yang dapat digunakan untuk bersuci di dalam ilmu fikih yaitu dibagi menjadi 7 jenis. Supaya lebih interaktif, mungkin bisa disebutkan apa ada yang tahu dari 7 jenis air itu apa saja. Kita sebutkan satu persatu. Ada yang tahu? Satu apa? Air sumur, terus air sungai, terus air hujan, terus air laut, air salju, terus air PDAM, bukan ya? Tidak ada. Jadi ada 7. Yang pertama yaitu ma'us samai atau air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri atau dan air laut. Wa ma'un nahri dan air sungai. Wa ma'ul bikri dan air sumur. Kemudian wa ma'ul aini dan sumber mata air. Beda ya dengan sumur ya. Jadi wa ma'ul bikri itu air sumur. Kemudian wa ma'ul aini dari sumber mata air. Kemudian wa ma'ul talji air es atau air salju. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak disebutkan tadi juga, yaitu wa ma'ul barodi, yaitu air embun. Biasanya embun itu menempel di daun. Kalau dalam jumlah yang besar itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi sekali lagi, air di dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju dan air embun. Tidak ada air PDAM ternyata di sini. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, coba kita pelajari satu persatu dasarnya apa dari 7 jenis air itu kok bisa digunakan untuk bersuci. Di sini dikatakan kita pertama membahas tentang ma'us sama atau air hujan. Al-aslu fi ma'is sama'i qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berkata wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian semua dari langit berupa air agar kalian dapat bersuci dengannya. Jadi ini adalah menjadi dasar kenapa air hujan dikatakan yajuzu atau bisa digunakan untuk bersuci. Seperti Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih. Itu dasarnya air hujan dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang air bahri atau air laut.
Kenapa air laut bisa digunakan untuk bersuci? Seperti di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi air laut itu suci airnya, laut itu suci airnya, dan bangkainya kalau dalam bahasa Jawanya batangnya itu halal. Jadi sekali lagi laut itu istimewa, airnya itu halal, airnya itu suci, dan bangkainya pun itu halal. Tapi ada pengecualian. Kalau misalkan ada pesawat jatuh, ada bangkai manusia, tidak boleh dimakan, begitu ya. Karena ini adalah kita berbicara mayoritas adalah ikannya. Kalau ada ikan paus meninggal, itu ternyata halal untuk dikonsumsi. Maka tidak heran kalau di TV-TV itu biasanya kalau ada ikan besar yang terdampar, ada yang dikonsumsi, dipotong untuk dimakan. Ternyata itu memang dihalalkan. Jadi yang kedua yaitu ma'ul bahri atau air laut itu suci. Kemudian yang berikutnya tentang air sumur, ma'ul bi'ri. Ini Rasulullah juga pernah berkata, ada sahabat yang namanya Sahal radhiyallahu anhu mengatakan, qalu ya Rasulullah innaka tatawadda'u min bi'ri budu'atin wa fiha ma yunjin nas wal hamidu wal junubu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air sumur itu juga suci. Sumur seperti ini agak berbeda konotasinya dengan sumur bor ya. Jadi kalau di kampung itu di tempat saya masih banyak sumur-sumur yang dia kedalamannya sampai 30 meter seperti itu ada. Jadi seperti gorong-gorong itu dia konvensional diambil secara meninggal itu ada, masih ada di tempat saya begitu. Di tempat Pak Eko saya yakin juga masih ada, di daerah Purwodadi masih ada. Jadi airnya itu juga suci. Nah suatu ketika ada sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dari sumur Budoa. Ini nama sumur di zaman itu ya, ada nama sumur yang Budoa, yang namanya Budoa. Nah pada saat itu Nabi berwudu dengan air sumur itu. Padahal dari sumur itu dipakai orang untuk bersih-bersih juga, dan ada orang-orang yang haid dan juga dipakai untuk junub juga. Kemudian Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Airnya itu suci dan tidak ada satu hal pun yang dapat membuat air itu najis. Nah ini adalah dasar kenapa air bi'run atau air sumur juga dikategorikan di dalam air yang suci. Kemudian dilanjutkan ada ma'un nahri, seperti tadi kita bahas, yaitu air sungai, sumber mata air, dan air salju serta air embun itu juga dikategorikan suci. Ini sebenarnya ada dasar-dasarnya, tapi kalau kita satu persatu waktunya sepertinya tidak sampai. Jadi yang saya sampaikan secara mendetail adalah 3 itu saja. Nanti dengan kesempatan kita bisa membahas lebih detail lagi tentang jenis-jenis air yang 7 jenis itu. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui bahwasanya air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, air salju, dan embun. Itu yang dapat digunakan untuk bersuci. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu tadi jenis air yang dapat digunakan bersuci. Kemudian kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu
dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu air suci, tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Artinya air suci dan mensucikan yang tidak makruh. Ya, 4 jenis air. Yang pertama yaitu air tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin, yaitu air suci dan mensucikan dan tidak makruh. Ada yang tahu air yang jenis ini disebut dengan air apa? Air apa bapak-bapak dan ibu? Nanti kalau dapat bisa menjawab dapat hadiah setelah buka puasa. Ada yang tahu tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin? Jadi air suci dan mensucikan itu disebut dengan air apa? Yaitu dengan air mutlak. Ya, air mutlak. Bagaimana Pak Mun? Bagaimana nih? Bapak lewat saja, itu aja. Ya, jadi air sekali lagi yang pertama, golongan air yang pertama yaitu tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin, yaitu air suci yang mensucikan. Karena air suci ada juga yang tidak mensucikan. Ya, jadi yang pertama air suci dan mensucikan. Apa itu air mutlak? Air mutlak yaitu al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadas wa yazilun najas. Yaitu air mutlak yaitu air yang dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, jadi itu disebut dengan air mutlak. Sebelum kita lanjut ke jenis kedua, mungkin ada pertanyaan. Tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin atau air mutlak? Atau dikumpulkan dulu nanti kalau ada pertanyaan. Lanjut ya. Kalau nanti ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, saya tanya Pak Mul atau saya tanya Pak Joko. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke air yang kedua, yaitu air tohirun, mutahhirun, makruhun, yaitu air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan. Apa itu? Yaitu wawal al-ma'u al-musammas. Al-musyammas. Al-musyammas itu kata dasarnya adalah syamsun. Syamsun itu apa? Matahari. Jadi artinya tohirun, mutahhirun, makruhun, air suci yang mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang dipanaskan di bawah sinar matahari. Itu suci tapi makruh untuk digunakan. Kenapa? Ada dasarnya. Kenapa air yang dijemur di bawah matahari sampai panas itu makruh digunakan? Yaitu suatu ketika Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah menggunakan air yang berasal dari jemuran sinar matahari. Kemudian Rasul mengatakan di dalam riwayatnya begini, naha Aisyah radhiyallahu taala anha anil musyammas wa qala annahu yurithul barosa. Rasulullah mencegah Aisyah dari menggunakan air musyammas, dan Rasulullah berkata sesungguhnya air tersebut dapat mengakibatkan baros. Baros itu apa? Seperti kulit jadi belang-belang. Ada juga yang mengatakan kusta. Tapi kebanyakan mengatakan bahwasanya air yang dijemur itu menyebabkan baros, yaitu seperti kulit belang-belang. Nah, uji klinisnya apa? Saya juga belum tahu. Apakah pernah dilakukan uji klinis?
Saya tidak tahu, tapi saya meyakini hadis ini adalah benar. Karena kalau air panas digunakan dijemur itu juga kayaknya juga kurang enak juga, gitu ya. Jadi sekali lagi ini saya belum pernah melihat ada uji secara klinisnya. Mungkin karena kedangkalan penelitiannya saya belum pernah melihat itu. Bapak dan Ibu rahimahullah, itu tadi golongan atau jenis air yang kedua yaitu thahirun, mutahhirun, makruhun, yaitu apa? Air al-musyammas. Air al-musyammas. Jadi dari kata-kata syamsun, dari kata-kata matahari. Kemudian air yang golongan yang ketiga yaitu thahirun ghairu mutahhir, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Biasanya ini disebut dengan wahwal ma'ul mustakmal atau air mustakmal. Jadi kata-kata mustakmal itu bisa diartikan sudah dipakai. Jadi air suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, air yang sudah dipakai. Seperti apa kriterianya itu air al-mustakmal itu? Jadi kita harus berhati-hati mengartikan di sini, karena air mustakmal itu seperti ini. Kalau misalkan kita wudhu begini ya, wudhu menggunakan air ini jatuh, masih kita pakai untuk yang lain, itu tidak masalah, itu tidak mustakmal. Misalkan kita berwudhu kena air seperti ini, kemudian ini masih kita pakai sisanya, masih ada di tangan, itu bukan air mustakmal. Ya, jadi itu bukan digolongkan air mustakmal. Air mustakmal itu kira-kira seperti ini. Misalkan kita habis berwudhu, airnya ditadongi itu ditadahi, di ember misalkan begitu. Nah ini namanya air mustakmal. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini suci, tidak najis. Karena badan kita kan tidak najis ya. Jadi kalau air dari kita pakai wudhu, kemudian ditampung di dalam air, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ada riwayat atau ada ulama yang mengatakan kenapa itu tidak bisa dipakai? Karena air ini sudah digunakan untuk melakukan hal yang wajib. Itu sudah tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi air mustakmal itu adalah air suci, tapi sudah digunakan untuk bersuci, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci yang berikutnya. Tapi kebanyakan dari kita, cara wudhu kita, cara bersuci kita itu rata-rata dengan air kran yang mengalir. Jadi kemungkinan kecil kita menggunakan air mustakmal. Seperti di masjid kita juga menggunakan air kran, itu tidak tergolong air mustakmal. Tidak mungkin kita ngosek-ngosek yang ada di selokan terus kemudian pakai, itu kan juga tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi air mustakmal adalah air suci tapi tidak mensucikan. Itu golongan yang kedua. Yang golongan yang keempat, yang terakhir, yaitu wama'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyar. Yang keempat, yang terakhir adalah air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air yang kemasukan di dalamnya suatu najis. Wa huwa dunal qullataini, dan air itu kurang dari 2 kullah. Au kana qullataini fataghayyar, atau airnya 2 kullah tapi dia sudah berubah. Penjelasannya seperti ini kira-kira Bapak dan Ibu. Air najis itu yaitu air yang kemasukan suatu najis. Contohnya kita punya air satu ember, airnya suci, kemudian kemasukan
maaf, pipisnya anak kita itu najis. Tapi di sini disebutkan wa huwa dunal qullataini. Ini kita biasa atau mendengar kata-kata dua kullah. Apa itu dua kullah? Ini sebenarnya kalau di dalam bahasan di sini mengacunya adalah ukuran di Irak ya. Jadi di Irak itu ada ukuran kullah, kemudian di Damaskus di Syria sana juga ada ukuran kullah. Tapi kalau kita konversi di dalam Indonesia atau liter itu kira-kira 270 liter. 270 liter itu kira-kira dengan ukuran bak berapa tahun? 1 kubik Pak ya? 1 trim ya? 1 trim itu 200 Pak ya? 1 trim itu 200. Kalau ukurannya kira-kira kalau 1 meter kali 1 meter 1000 liter ya? Nah, jadi kalau kita asumsikan seperti Pak Sigit tadi sampaikan itu 1 drum itu besar, itu 200 liter. Berarti kurang 1 ulang Pak itu Pak ya? Karena 200 liter, 270 liter Pak. Jadi dia kurang. Nah kalau kita lihat di beberapa masjid itu juga ada yang seperti ini ya, punya kolah besar begitu. Selain dia punya keran, juga punya kolah besar atau kolam untuk berwudu. Itu kalau air dia kurang dari 2 kolah atau kurang dari 270 liter, dia kemasukan najis, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jelas ya sampai sini ya. Jadi air yang jumlahnya di bawah 270 liter, kemudian dia kemasukan suatu najis, baik dia berubah bentuk, berubah warna, atau tidak berubah baunya, dia tetap najis. Jadi sekali lagi, tapi kita juga mengenal rukhsah, mengenal keringanan. Jadi Islam itu tidak saklek seperti itu. Tapi mazhab-mazhab tertentu memang sangat mengikuti hal-hal yang seperti ini. Contohnya begini, kalau kita nggak tahu gimana, kita punya air di dalam bak begitu penampungan 270 liter, kita nggak tahu itu kemasukan apa. Ya insya Allah dimaklumi seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu, kita punya kolah sebegitu, kemudian air itu tercemari dengan najis, contohnya anak kita pipis nyiprat, itu tidak boleh dipakai. Ya. Jadi itu arti terjemahan dari wahwa dunal qullataini. Kalau dia di bawah 2 kolah, maka dia kalau kemasukan najis, kalaupun dia tidak berubah bau, rasa dan warna, dia tetap najis. Kemudian aukana qullataini fataghayyar. Sekarang kita membahas bagaimana dengan air yang jumlahnya lebih besar sama dengan 2 kolah, yaitu lebih besar dari atau sama dengan 270 liter. Bagaimana kalau itu kemasukan? Kalau kemasukan najis sedikit, kecipratan pipis anak kita seperti itu misalkan, maka dia tidak najis. Maka dia tidak najis. Akan tetapi kalau air kurang lebih dari sama dengan 270 liter kemasukan sesuatu najis, tapi dia berubah bau, rasa dan warnanya, maka air ini juga najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi pembagiannya seperti itu, kita harus berhati-hati. Jika suatu air kurang dari 2 kolah dia kena najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun bentuk, walaupun bau, rasa dan warna dia tidak berubah. Akan tetapi kalau air lebih dari 2 kolah kemudian dia tercemari suatu najis,
tidak berubah bentuknya, tidak berubah warna dan bau, maka dia tetap bisa dipakai untuk bersuci. Akan tetapi kalau air lebih dari 2 kulak dia tercemari bau sampai berubah bau, warna dan rasa, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya kalau kolam yang besar kecemplungan kotoran sapi satu ember itu berubah itu, jadi itu sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pembahasan tentang hal-hal seperti ini sekali lagi